Halo teman-teman, ini yang penasaran dengan perkembangan jambu kyojok ya. Ini dia teman-teman, ini dompolan jambu kyojok yang pertama ya. Yang pertama kali besar, yang pertama kali mekar, dan ini kondisinya saat ini seperti teman-teman. Ini seluruhnya mekar sempurna, nggak ada yang rontok. Oh ada satu ding yang ini nih, yang ini satu rontok, satu ini doang. Rontok dari awal, dari kecil. Nah ini yang bertahan, ini gedenya rata teman-teman, ini sempurna nih. Ini satu dompol ini isinya ada 3 klaster dompol kecil ya. Ini satu, bawah 2, 3, 4, 5. Nah ini sebetulnya awalnya masing-masing berisi 3. Jadi satu dompol besar ini isinya ada 15. Nah ini yang tersisa di sini yang rontok alami 2, jadi sisanya sekarang 13. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Ini keren banget teman-teman. Tuh, gedenya rata ya. Gedenya rata, terus kemudian juga hijau. Ini bagus banget teman-teman. Nah, berarti kalau saya kaji gitu ya, dari eksperimen-eksperimen yang sudah-sudah gitu ya, dari ini tuh usia pohonnya kalau nggak salah 3,5 tahun, ini udah berbuah lebih dari 3 kali, mungkin 4 kali lebih nih kayaknya, 3 kali lebih lah, saya lupa tepatnya berapa. Yang pasti dari awal pembuahan sampai pembuahan terakhir itu rata-rata gagal teman-teman. Jadi walaupun awalnya berbunga banyak, tapi karena treatmentnya nggak tepat, karena waktu itu saya masih belajar gitu ya, itu mayoritas rontok teman-teman. Paling yang berhasil selamat itu nggak ya mungkin sekitar 10 sampai 30 butir aja gitu. Kayak gitu. Yang lainnya tuh rata-rata rontok. Nah, yang sekarang ini wah, subhanallah banget teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini yang paling besar. Nih. Nah, ini lihat. Ini bunga sebanyak ini teman-teman. Dari pentil kecil-kecil yang di video-video sebelumnya sudah saya share ya. Ini luar biasa banget sih. Ini amazing banget. Ini keren sih ini. Tuh, teman-teman. Cakep banget, ijo-ijo banget. Nah, ini kalau misalkan dari sekian kali pembuahan yang saya amati ya, treatment yang sekarang itu yang paling tepat. Ya walaupun memang dari beberapa penghobi jambu air gitu ya, ada yang masing-masing punya tips and triknya sendiri gitu ya dalam membuahkan, membesarkan jambu airnya gitu ya. Nah kalau dari pengalaman saya pribadi, ini real pengalaman nyata ya teman-teman ya. Dari sekian banyak eksperimen yang gagal akhirnya yang sekarang ini berhasil. Walaupun belum panen ya, tapi saya anggap ini berhasil. Karena kenapa bisa saya anggap berhasil? Karena jika dibandingkan dengan pembuahan sebelumnya, itu rata-rata di usia sebesar ini tuh pada rontok 90% gitu. Nah yang sekarang justru kebalikannya nih. Ini lebih dari 90% justru malah berhasil terbentuk sampai pentil seperti ini. Nah ini lagi-lagi saya sampaikan, ternyata teman-teman rahasia treatment gitu ya untuk bisa membuahkan jambu air yang sebanyak ini untuk yang saya sendiri ini jambu kyojok ya. Ini ternyata tipsnya bukan pada saat dia berbuah. Karena kalau kita baru merencanakan pemupukan ketika dia mulai terbentuk calon bunga, itu udah telat teman-teman. Jadi ini yang kemarin saya lakuin teman-teman ya, saya sedikit share mungkin ya. Jadi yang saya kemarin lakuin itu adalah justru pada saat dia setelah selesai pembungaan, atau pada saat setelah dia mulai keluar pucuk-pucuk, itu saya pupuk menggunakan NKP 16 NPK 16, maksudnya NPK 16 sama magnesium sulfat. Tujuannya adalah agar si pohon ini itu daunnya bisa banyak banget, pokoknya sebanyak-banyak daunnya harus banyak. Nah setelah daunnya udah banyak, ketika dia keluar pucuk lagi, itu semua pucuknya dibuang teman-teman, dibuang. Kita fokus ke apa, jadi setelah daunnya banyak gitu ya, ketika dia mulai keluar pucuk lagi, pucuknya buang. Kemudian pucuk yang sudah ada itu, yang daunnya yang udah banyak itu, kita buat dia semakin tebal dan semakin hijau, glowing gitu, kayak gini nih.
Jadi buat dia tebal, hijau, glowing. Nah, kalau misalkan ternyata dia si daunnya tuh sudah tebal, lebar, hijau, glowing, nah barulah kita kasih pupuk pembuahan di situ. Nah, yang nggak kalah penting adalah selain unsur fosfor dan kalium yang tinggi dari misal dari MKP gitu ya, kita pakai MKP, yang nggak kalah penting adalah unsur hara, kalsium dan boron. Itu penting banget teman-teman. Penting banget diberikan pada saat program pembuahan. Jadi alangkah baiknya itu kita siapkan pupuk MKP, monokalium fosfat, unsur dominannya fosfor sama kalium gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan KNO3, kalium nitrat, biar tetap ada nitrogennya tapi kaliumnya besar untuk merangsang si pohon tersebut bisa berbunga kayak gitu ya. Nah, kalau saya biasanya untuk pupuk kalsium sama boron itu saya pisahkan, nggak saya gabung. Jadi saya kasih jeda mungkin 3-4 hari gitu ya. Kalau misalkan hari Minggu saya memupuk MKP sama KNO3, nah mungkin hari Rabu atau hari Kamis, hari Rabu lah, itu saya siram pakai pupuk kalsium nitrat. Yang saya pakai di sini Karate Boronia kayak gitu. Nah, cuman pas waktu ini sih sempat telat sih ini. Jadi keburu keluar bunga gitu. Nah, jadi yang harus dipastikan sama teman-teman adalah ketika pupuk pembuahan generatif sudah masuk, misalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau walaupun baru seminggu gitu ya. Ini kemarin yang ini saya kayaknya 2 minggu nih, 2 minggu abis itu saya cek, nah ternyata tuh udah ada calon-calon bunga. Nah, kalau misalkan ternyata pohon teman-teman ketika sudah dipupuk pembuahan keluar calon bunga dan itu serempak di semua batang gitu, kecil, walaupun cuma kecil-kecil, itu dari situ stop, jangan dipupuk lagi. Nah, itu yang saya lakuin kemarin. Jadi jangan takut si pohon itu kekurangan nutrisi, jangan takut. Karena ini berdasarkan real yang saya alami ya, mungkin jika teman-teman di luar sana ada yang punya pendapat berbeda ya mungkin memang faktanya seperti itu gitu ya. Mungkin memang media tanamnya, iklimnya, cuacanya, varietas pohonnya dan sebagainya mungkin memang ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi ini saya berbicara dari pengalaman real yang saya alami ini, yang kemarin itu. Jadi pada saat dia keluar bunga kecil itu seluruh pemupukan saya berhentikan, baik itu kocor, tabur ataupun spray gitu ya, semua saya berhentikan, termasuk insek fungi pun sudah tidak digunakan kembali. Nah, sampai kapan saya tidak melakukan pemupukan ya, sampai sekarang ini nih, ketika jambunya udah mekar sempurna kayak gini, nah barulah saya masuk pemupukan kembali kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ketika dia udah keluar bunga kita nggak mupuk, bunganya pohonnya kelaparan, nggak usah khawatir. Pohon itu justru dia bukan minta makan, tapi dia dalam kondisi stres, dia pengen dimanjakan, justru dimanjakan dengan lingkungannya. Nah, waktu itu yang saya lakuin adalah bukan memberi dia pupuk, tapi justru mempertahankan bagaimana caranya si media tanam itu lembab terus dengan cara saya menggunakan ini teman-teman. Ini saya nggak bosan-bosan yang nge-share ya. Nah, ini saya pakai irigasi tetes dari galon ya. Ini saya bikin tingkat 3 biar outputnya itu sejajar dengan si potnya ini. Nih ya, saya spill ya teman-teman ya bunga-bunganya ya. Nih lihat. Ini di sini. Ini yang besar tadi, yang paling besar. Cakep banget. Nah, ini yang banyak nih sebelah sini. Ini yang banyak banget sisi satu. Ini juga sama nih teman-teman. Tuh. Banyak banget. Nah, ini yang dulu nih yang paling atas ya. Ini pernah saya share. Tuh teman-teman. Ini subhanallah banget, ini mekar sempurna teman-teman. Ini banyak banget ini. Tuh sampai pangkal sana. Yang di paling bawah nih teman-teman. Tuh. Gimana nggak keren coba ini teman-teman. Saya aja sampai terkesima gitu, nggak nyangka gitu dengan treatment eksperimen yang kesekian kalinya akhirnya menemukan cara yang tepat gitu ya untuk pohon jambu saya yang ini nih. Tuh teman-teman, banyak banget ini. Wah, ini sih, wah ini kalau misalkan punya satu kebun luas gitu ya, wah ini bisa sangat-sangat langsung cuan ini. Tuh teman-teman, banyak tuh, banyak di mana-mana ini teman-teman. Tuh banyak. Jadi gitu teman-teman, jadi ternyata justru
perawatan jambu itu justru yang paling krusial adalah pada saat dia sebelum berbunga justru. Jadi semua pupuk yang dia butuhkan itu pastikan dia sudah menerima gitu ya, sudah masuk sebelum dia keluar cikal bakal cikal bakal bunga gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya lakuin juga pada saat dia sudah mulai muncul calon bunga. Nah, itu ketika dia ada tunas air, itu awalnya kemarin saya pertahanin gitu ya. Jadi ada calon bunga, ada calon daun gitu ya. Nah, ternyata ada sebagian yang mulai rontok tuh. Nah, akhirnya dari situ, wah ini kalau saya telat, ini bisa-bisa calon buahnya rontok nih. Akhirnya si calon-calon daun tersebut, tunas-tunas daun tersebut itu saya buang semuanya. Saya buang semuanya. Alhamdulillahnya akhirnya si bunganya ini bertahan sampai sekarang. Nah itu teman-teman, sedikit spill ya, sharing pengalaman saya dalam merawat si pentil-pentil jambu ini dari mulai dia pemupukan sampai akhirnya keluar bunga sebanyak ini. Oke, nantikan terus teman-teman video-video selanjutnya ya terkait perkembangan tanaman jambu air dan tanaman lainnya. Ini juga saya banyak di sini eksperimen ya. Ada mangga, ada jambu air, ada rambutan, ada durian juga di Tabu Lampet. Jadi nantikan terus teman-teman update perkembangan tanaman yang sedang saya eksperimen ya. Ini akan saya share. Yang berhasil akan saya share, yang gagal juga akan saya share gitu ya, biar kita saling membangun di ini ya, di hobi tanaman urban farming ini ya. Oke, teman-teman, sekian dari video kita kali ini. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa supportnya untuk subscribe ya, like, tekan lobnya, kemudian jangan juga lupa di share ke teman-teman yang punya hobi yang sama agar kita bisa membangun pertanian di Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depannya ya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.